muda, selamat datang di podcast ini. Di perjumpaan kita kali ini, aku akan mengangkat kasus COVID-19 dari sejarah sampai upaya penanganannya. Tapi aku gak sendiri nih, ada Misha, Andre, Niken, dan Willy yang bakal nemenin aku. Langsung aja dengerin mereka. Sebentar. Sebelum kalian lanjut ke podcastnya, bagi kalian yang belum subscribe sekarang yuk. Aku kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kalian udah subscribe, kita lanjut podcastnya. Sekarang bakal ada Meisha nih yang bahas tentang sejarah COVID-19. First of all, coronavirus originated from the city of Wuhan, China. Virus ini berasal dari binatang liar yang dimakan oleh masyarakat di sana. Virus ini dapat menular dari manusia ke manusia, menyebar dengan cepat memasuki 18 negara, salah satunya Indonesia. Virus corona dapat masuk ke Indonesia karena adanya turis yang berkunjung ke Indonesia atau WNI yang bekerja di negara Cina kembali ke Indonesia. This coronavirus is a virus that attacks respiration. Dampak yang dirasakan oleh negara Indonesia selain kesehatan yaitu pada bidang sosial, karena diberlakukan social distancing, yaitu adanya keterbatasan dalam berinteraksi atau berkomunikasi secara langsung. Nah, untuk persebarannya, bakalan dijelasin lagi nih sama Michelle dan Andreas. Now the coronavirus has spread throughout the world. Di Indonesia sendiri, Jakarta adalah wilayah yang paling banyak terpapar virus corona, disusul dengan Jawa Timur. Dan salah satu kota di Jawa Timur yang terpapar virus corona adalah Kota Malang. Di Kota Malang, untuk rata-rata jumlah PDP dan positif terkecil terjadi pada tanggal 1 sampai 7 April 2020 dengan rata-rata PDP dan positif sebesar 42,2 dan 5,8. Sementara untuk rata-rata PDP dan positif terbesar terjadi pada tanggal 1 sampai 7 Mei 2020 dengan rata-rata PDP dan positif sebesar 178,2 dan 18. Dengan kondisi iklim yang tropis di Indonesia mampu untuk memperlambat penularan virus COVID-19. Namun, semuanya akan sia-sia jika manusia tidak mematuhi protokol kesehatan dan anjuran pemerintah. So, as we all know, semakin tinggi tingkat penyebaran, semakin parah dampaknya. COVID-19 ini juga menyerang perekonomian Indonesia. Pada bulan April, kita mulai work from home and school from home. Dan di bulan April itu pula, keuangan Indonesia kembali merosot. Alasannya adalah karena banyak rakyat Indonesia yang shock dan akhirnya menimbulkan panic buying dan tidak akan menggunakan uangnya untuk membayar pajak. Padahal uang yang diterima pemerintah dari perpajakan itu digunakan untuk bantuan sosial dan pembelian APBD. So that now nyawa manusia dan kesehatan juga mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, yang justru kalau tidak kita nilai secara benar dan sadar akan menyebabkan kerugian ekonomi yang lebih besar dalam skala panjang. Oleh karena itu, kita bersama pemerintah sudah seharusnya melindungi perekonomian dan dampak COVID-19 tersebut. Mari bergandeng tangan bersama-sama untuk memelihara perekonomian kita. Jangan egois dan mematuhi peraturan dari pemerintah sehingga COVID-19 dapat berakhir pada waktunya. Karena ketika kita tidak patuh, maka pandemi ini akan terus menyebar dan kita tidak akan tahu sampai kapan Indonesia akan seperti ini. Himbauan pemerintah tentang pandemi ini sangat jelas, yaitu mengajak masyarakat untuk melakukan physical distancing secara disiplin. Untuk mengawasi pelaksanaan hal tersebut, aparat polisi juga diperintahkan untuk melakukan penindakan jika ada masyarakat yang mengabaikan himbauan jaga jarak. The police officers acted humanely and politely by appealing not to gather. Apabila tak dilaksanakan, Polri akan bertindak lebih tegas, yaitu membubarkan perkumpulan-perkumpulan yang ada, but also the role of the community to support this government program. Dan juga himbauan untuk tidak pulang kampung untuk mempercepat pemutusan rantai COVID-19 ini, dan dilakukan juga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Oleh karena itu, pasti pemerintah memberikan upayanya. Selama COVID-19 ini, masyarakat dituntut melewati hari-hari yang mungkin sudah memasuki minggu keempat atau kelima dengan beraktivitas di rumah saja. Hal yang dapat kita lakukan ketika di rumah adalah tetap berolahraga, makan makanan yang bergizi dan tidak mengandung banyak minyak agar tidak mudah panas dalam, serta selalu mengonsumsi vitamin, buah, dan sayur.
Kita juga harus menggunakan masker jika keluar rumah, mencuci tangan dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Dan yang terpenting, kita harus menjaga jarak dan menghindari tempat keramaian, serta tidak bersalaman agar terhindar terkena COVID-19. Kita juga harus saling membantu mengingatkan dan memberikan bantuan untuk yang membutuhkan, dan tetap mensyukuri hidup sebagai anugerah Tuhan dengan saling mengasihi dan menjaga kondisi fisik tetap sehat. Stay healthy because being healthy is expensive. Stay at home, stay safe. Nah, gimana nih kaula muda? Pada setuju gak nih sama kita? Kalian juga bisa beri pendapat kalian. Tinggal komen aja di bawah. Akhir kata kami mengucapkan Terima kasih para dokter dan tenaga medis yang sudah berjuang di garda terdepan. Terima kasih untuk seluruh aparat dan para relawan yang sudah berjuang dari pagi hingga malam. terima kasih kepada masyarakat yang sudah patuh akan protokol kesehatan. Mari selalu menjaga kesehatan dan kebersihan, serta jangan lupa mencuci tangan dan menggunakan masker jika berpergian. Mari bersama-sama perangi COVID-19 ini. Saya Mesia. Saya Andre. Saya Niken. Saya Willy. Saya Michelle. Pamit undur diri dan sampai bertemu di lain kesempatan. Oke teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe.